Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahu alaikum. Waqala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Shadaqallahu alaihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam innahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis Al-Qamaqal. Bapak Ibu pengurus Yayasan Latifatul Qalbi yang insya Allah hidupnya diberkahi Allah dunia akhirat, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari yang sejuk ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju kantor Yayasan Latifatul Qalbi. Semoga langkah kaki kita oleh Allah, langkah demi langkah dicatat oleh Allah sebagai amalan uswatun hasanah. Amin. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah 29. Pak Samsul bisa dibantu. Surah 29 itu surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan dan dari mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yang bersedekah, yang berinfak, yang sholat tahajud, yang sholat malam, yang puasa sunnah Senin Kamis, yang puasa sunnah Yaumul Bid, yang sholat berjamaah, yang baca Al-Quran, yang berbuat kebajikan, memuliakan orang tua, menyambung silaturahim, maka kata Allah, pasti kami hapus kesalahan-kesalahan dan mereka pasti akan beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir hayat kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kajian kita pagi hari ini oleh panitia saya diberi judul Kata Al-Quran tentang Usia.
Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materi ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kisah nyata yang pernah terjadi di negeri ini. Kisah nyata yang akan saya sampaikan ini ada hubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Kisah nyata yang pertama, tolong diperhatikan. Ada sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah pernah mewisuda seorang wisudawan sarjana S1 teknik dengan usia paling tua 60 tahun. Biasanya kalau sarjana S1 itu rata-rata umurnya berapa, Bu? Ya 23, 22 tahun ya. Ini 60 tahun. Setelah diwisuda, orang tersebut diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta. Kemudian orang ini memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya yang diwisuda saat itu adalah putrinya. Dia menggantikan putrinya karena putrinya pada saat itu tidak bisa hadir di acara tersebut dikarenakan 2 hari sebelum prosesi wisuda dilaksanakan, sang putri dipanggil oleh Allah meninggal dunia di usia 23 tahun. Bayangkan Pak Bu, dengan bisa bayangkan punya anak kuliah di ITS misalkan, sudah ujian skripsi dinyatakan lulus, tinggal wisuda. 2 hari sebelum wisuda Allah memanggilnya di usia 23 tahun. Kisah nyata yang kedua, santai mawon nggih. Saya mempunyai seorang jamaah. Dia sudah berumah tangga hampir 10 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi belum juga dikaruniai seorang keturunan, belum punya anak. Dan alhamdulillah di usia perkawinan yang ke-11 tahun istrinya mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Muhammad Abdurrahman. Tentu suaminya sangat senang, istrinya sangat senang, kakek neneknya sangat senang, saudara-saudaranya sangat senang. Kenapa? Hampir 10 tahun berumah tangga belum dikaruniai seorang anak, dan alhamdulillah di perkawinan yang ke-11 tahun sang istri mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Muhammad Abdurrahman. Setelah melahirkan di rumah sakit, sang ibu ini pulang dari rumah sakit beserta bayinya, disambut keluarganya dengan penuh sukacita. Hari pertama sang ibu merawat, memandikan, memberikan air susu dengan penuh kasih sayang. Kemudian di hari yang kedua, pagi hari, sang ibu ingin memandikan bayinya. Ternyata bayinya sudah tidak bergerak, alias meninggal dunia, baru berumur 2 hari. Yang pertama tadi usia berapa? 23. Yang kedua 2 hari. Kok gak baik dhisik? Putune sing baru berumur 2 hari diambil oleh Allah. Kisah nyata yang ketiga,
Saya mempunyai seorang teman namanya Pak Bambang, punya hobi olahraga bulu tangkis. Usianya 53 tahun. 4 tahun yang lalu, teman saya yang namanya Pak Bambang ini terpapar COVID-19. Rumahnya Sidoarjo, kemudian dibawa ke rumah sakit Siti Khotijah Sepanjang. Ini kisah nyata. Malam harinya sekitar jam 9 malam, teman saya yang namanya Pak Bambang ini dinyatakan meninggal dunia. Dan malam itu juga langsung dimakamkan dengan proses yang sangat ketat. Umur 53 tahun. Pagi harinya setelah sholat subuh, saya masih ingat betul, selesai saya memberikan kajian subuh di Masjid At-Taqwa Sidoarjo, ada WA masuk ke HP saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bu Bambang dengan usia 48 tahun karena terpapar COVID-19. Belum sampai 24 jam suami istri dipanggil oleh Allah. Malam harinya suaminya, pagi harinya istrinya, belum sampai 24 jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisah nyata yang keempat. Ada ibu-ibu yang suka nonton sepak bola? Tidak ada. Bapak-bapak, bapaknya cuma satu, ganteng diri. Kalau bapak ibu tahu penjaga gawang Persela Lamongan, namanya Khairul Huda. Khairul Huda. Saat main di Liga 1 babak pertama, Khairul Huda masuk lapangan dengan sangat sehat walafiat. Babak pertama menit ke-30, sang penjaga gawang dari Persela Lamongan ini memetik bola dari udara, mengamankan agar gawangnya tidak kebobolan. Dia mengambil bola dari udara kemudian terjatuh di depan mistar gawangnya dan langsung tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit terdekat dan akhirnya sang penjaga gawang dinyatakan meninggal dunia. Umurnya sekitar 28 tahun. Yang pertama tadi mahasiswa 23, yang kedua bayi 2 hari, yang ketiga tadi 53, istrinya 48, dan yang ini 28 tahun. Terakhir, kisah nyata yang terakhir. Beberapa tahun yang lalu di rumahnya Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Gubernur Jawa Timur. Ada acara haul salah satu keluarga beliau, dan di acara haul tersebut ada seorang qori dari Bangkalan, Madura. Ibu ini manggut-manggut berarti nyaut, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Sang qori dari Bangkalan, Madura di acara haul tersebut
membaca Al-Quran surah 67. Dibuka surah 67 Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 3. Tabarakallati biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sang qori melanjutkan membaca ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Yang ghafur. menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Bapak Ibu tolong diperhatikan kisah selanjutnya. Ketika sang qori yang dari Bangkalan Madura membaca surah Al-Mulk ayat yang kedua, sebelum melanjutkan pada ayat yang ketiga, Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawanya. Ayat yang dibaca pas. Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan mati dan hidup. Begitu membaca ayat ini, mic-nya yang dipegang di sebelah kanan ini, kemudian dia terjatuh, dan akhirnya meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya datang dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Kayak jenengan seperti ini pas taklim maca Al-Quran, Allah mengutus, hai malaikat maut, teko nang yayasan Latifatul Qalbi, teko ketuane. Ketuanya nggak datang ya? Untung gak teko ya. Ketua pendidikan kan? Ketua yayasan diperintahkan oleh Allah. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juli 2024 dibuka di catatan kitab Laumul Mahfud. Ketua Yayasan Latiful Qalbi, jatah minum airnya habis, jatah rezekinya di bumi barat, timur, selatan, utara habis, jatah rezekinya habis, jatah menghirup udaranya habis. Maka saat itu kau ambil nyawanya. Untung wonge gak teko. Alhamdulillah kebahagiaan sehat selalu Ustaz. Kita doakan semoga jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah semuanya husnul khotimah. Siapa yang membayangkan seorang qori datang jauh-jauh dari Bangkalan Madura ke rumahnya Abu Qofah, nek ngerti di situ ditunggu malaikatul maut mungkin gak datang. Seperti kita saat ini juga nggak tahu. Bisa-bisa setelah kita ikut taklim ini, bisa jenengan dulu, saya belakangan bisa. Ketoi kapan setuju saya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa, saudara? Ternyata setiap manusia itu mempunyai batas waktu.
batas ajal masing-masing. Bila ajal itu telah tiba, mereka tidak bisa meminta untuk ditunda atau dipercepat sesaat pun. Saya ulangi, ternyata setiap manusia mempunyai batas waktu, batas umur, batas ajal. Manakala ajalnya telah tiba, tidak ada satupun orang yang bisa meminta untuk diundur-undur ataupun dipercepat sesaat pun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayatnya 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ada yang diambil tadi mahasiswa umur 23. Ada yang baru lahir diambil oleh Allah umur 2 hari. Penjaga gawang segar bugar masuk lapangan menit ke-30 diambil oleh Allah umur 28. Sangkori dari Madura sehat walafiat ke rumahnya Ibu Khofifah diambil oleh Allah umurnya 56 tahun. Masya Allah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 5 kisah nyata yang saya sampaikan tadi? 1, tolong diperhatikan Pak Bu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari 5 peristiwa nyata yang saya sampaikan tadi adalah 1, ternyata kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kematian itu bisa terjadi pada setiap saat. Pelajaran yang kedua, tolong Bu, Pak, diperhatikan ini Pak. Kalau jenengan memperhatikan ini, sampai nanti gak duwe sifat mbeketut, adikan, adigung, adigun, mekitik. Apa mekitik? Ngerti bisa mekitik ini? Bahasane wong Surabaya masuk gak ngerti. Mekitik. Orang tahu digibeng malaikat ya. Pelajaran yang kedua, nah ini yang penting. Saudara jangan merasa bangga bila usia Anda masih muda. Karena syarat mati tidaklah harus tua. Malaikat maut tidak pernah melihat akte kelahiran Anda. Alam kubur itu menerima semua usia. Cerdas itu. Saya ulangi, alam kubur itu menerima. Gorong pasti Pak, yang tua sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit mati dulu, belum tentu, betul. Iso-iso sing ngeramut dhisik. Iso. Banyak kenyataan. Sing ngeramut itu sampai kau wesel dobol gak mati-mati. Insyaallah. Lah sing alhamdulillah.
banyak kejadian seperti itu. Tua keluar masuk rumah sakit, sakit gak mati-mati, sing rambut tambah budrek soalnya hipertensi, pecah pembuluh darahnya, meninggal. Saya ulangi, jangan merasa bangga bila usia Anda masih muda, karena syarat mati tidaklah harus tua. Malaikat maut tidak pernah melihat akta kelahiran Anda. Tidak pernah melihat. Nah, tergantung perintah. Nomor 3, saudara jangan terlalu bangga dengan badan Anda yang sehat, besar, kekar, kuat, seperti Deddy Corbuzier misalkan. Karena syarat mati tidaklah harus sakit terlebih dahulu. Saya ulangi, yang nomor 3, jangan terlalu bangga dengan badan Anda yang sehat, besar, kekar, kuat, seperti Deddy Corbuzier misalnya, karena syarat mati tidaklah harus sakit terlebih dahulu. Saya punya jamaah, mungkin Abah Samsul pernah mendengar, saya pernah sampaikan ini di Masjid Al-Furqan Kutisari. Saya punya jamaah itu namanya Pak Badli, pengusaha pom bensin, rumahnya Surabaya. Sauge dawuhe niku MM-an. Napa MM? Miliar Bu, duduk mencret. Dawuhe niku MM-an, miliar. Umurnya 55 tahun. Anaknya 2, masih kecil-kecil. Istrinya cuma 1, cowok. Bukan cerewet, cowok. Di Sidoarjo punya pom bensin, di Jombang punya pom bensin, di Surabaya, di Gresik, di Tulungagung, di Kediri, di Kertosono, di Jombang punya pom bensin. Hobinya itu olahraga. Nah, apa Pak? Bukan golf. Wong suge. Nah, sampean dakon olahraganya golf. Kadang kula nek ndelok wong olahraga golf niku ya bingung, kaya wong stres. Bal diguwak adoh. Cuma dilebokno. Ambil dicekel dilebokno selesai. Selesai. Dibuat tuh. Hanya untuk masukkan lubang saja. Apa soro-soro ambil, masukkan, selesai. Iya kan? Kadang aku lihat orang main golf stres wong. Apa nek ngono ya kakean duit ya bingung kayak apa duit. Setelah olahraga golf jam 5 pulang, kata istrinya ini, saya masih ingat, saya selesai ceramah di Tropodo, pulang malam ditelepon sama istrinya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tanya, loh, Bu Badri, ini apa wong sugih bisa nangis? Wong sugih kok nangis? Biasa sih nangis kalau wong bambung-bambung itu. Ada apa? Ustaz kesini Ustaz, kesini Ustaz. Saya terus berangkat ke rumahnya Surabaya. Begitu masuk perumahan, di depan perumahan ada bendera dipasang, bendera putih terus berarti bendera apa itu? Orang berduka cita. Bayangan saya, kok nang Pak Badli
Karena istrinya belum ngomong kalau suaminya meninggal, cuma menangis. Saya disuruh ke rumahnya. Begitu saya nyampe rumah, ternyata betul Ustaz, papi Ustaz meninggal dunia Ustaz. Manggilnya papi, Bu. Wong sugih. Masa wong becak meluk papi ya, kurang pas. Papi Ustaz. Meninggal dunia. Usia 55 tahun. Akhirnya saya kumpulkan saudara-saudaranya yang ada muhrim, panggil di sini. Anak-anaknya yang laki panggil di sini. Ayo dimandikan. Mandikan. Setelah selesai mandikan, saya kafani, langsung saya sholatkan. Malam itu juga jam 2 malam. Terus saya bilang ke istrinya, Umi, dimakamkan besok pagi saja. Saya besok jam 7 kesini lagi, karena sudah malam. Akhirnya betul Pak Bu, jam 7 pagi saya ke situ lagi. Sudah banyak pelayan, saudara handai tolak, dan mobil ambulan. Sampai mengerti Pak Bu, Pak Badli itu mobilnya 14 mobilnya. Wah, sugih mobilnya apik-apik. Karena jarak rumah dengan kuburan, dengan pemakaman jauh, maka harus diangkut ambulan. Pintu ambulan dibuka, jret, mayat dimasukkan, jret, ditutup, jret. Istrinya jawab, aduh papi, aku mencintaimu papi. Nek delok nangis Bu, koyo aku melok mlebu ning liang lahat. Nek delok nangis. Begitu mobil ambulan di starter, saya ikut di depan. Saya tanya ke supir ambulan, Pak, apa Ustaz? Sampai gak ngerti sing mati ki wong sugih. Mobil 14 coba cek. Lah kok tumpano ambulan. Supir ambulan ini, ya Ustaz, saya kerja ini sudah 20 tahun nyopir ambulan, sing tak mati yo mati lah. Nek pengen numpak mobil sing apik yo kongkon nyopir dhewe. Isa Bu, mobil 14 ditinggal, omahe ditinggal, pom bensine ditinggal, duwe miliatan di bojone rondo, duwe akeh. Ayo Bu, jujur sama jawab loh. Aku diundang atau kok Sidoarjo ini, untung bareng Abah Samsul, gak ngono kebablasan. Nek sampean ditinggal mati bojone sampean, ditinggali omah 14, mobil 14, pom bensin ning ndi enek, duit miliatan, seneng napa mboten? Ayo jawab sing jujur, seneng napa mboten? Makane Pak Abah Samsul ora usah duwe akeh-akeh. Begitu diangkut ambulan sampai ke kuburan, ambulan dibuka, sret, ditarik jenazahnya, sret,
lahat sudah menunggu. Bayanganku, Bu, wong ki sugih kaplingane omah yo akeh, kaplingan tanah yo akeh. Bayanganku luwak liang lahatiku 100 meter. Ben kena digolep. Lah kok tibane ya 1 kali 2 meter. Sing gali niku tiyang kalih, Pak. Sing gali makam Pak apa Ustaz? Sampeyan karo sing mati ki wong iso ugi. Kaplingan tanah omah akeh ning ndi. Maksude, apa kok mbok gawe nek 1 meter karo 2 meter? Gak ono sing ngomong, Bu. 100 meter ben kena ki. Gol. Jare ini tukang ki ngeduk kuburan. Ki Pak macule Pak kon ngeduk dhewe. Bisa? Tidak bisa. Kira-kira tukang gali kubur iki proyeknya akeh. Ana meneh sing mati mungkin, Pak. Coba cepet nek ngubur, Pak. Coba cepet mari ngono wis lemah iki ngono terus diitik-itik, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ojo banter-banter. Aku sangat gali menembak kesawen. Omah ditinggal, mobil ditinggal, pom bensin ditinggal, bojone ditinggal. Bayanganku nek delok nangis, tak pikir melok mlebu. Saiki aku takon sama jawab sing jujur. Santai mawon nggih ngajine. Ibu cinta dengan suamimu. Cinta. Alhamdulillah. Gak cinta kok anaknya sampai 5. Pertanyaan yang kedua, Bu. Suami ibu yang panjenengan cintai bertahun-tahun memberikan nafkah lahir batin. Ibu dibelikan rumah, ibu dibelikan baju dan perhiasan. Ibu sakit dibawa ke dokter, ada sedikit rezeki, ibu diajak haji dan umroh. Pertanyaan saya, Bu, tadi ibu mencintai suami ibu. Seandainya suami ibu besok meninggal dunia terlebih dahulu, apakah ibu sanggup menemani di alam kubur 10 hari saja? Jawab. Aduh. Aduh. Sekarang ganti suami. Samsul cinta sama istrinya. Cinta. Istri bapak yang merawat bapak, mendampingi bapak, menjaga kehormatannya, menjaga harta benda bapak, merawat anak bapak. Seandainya istri bapak besok meninggal dunia terlebih dahulu, apakah bapak sanggup menemani di alam kubur? Jangan 10 hari, Pak, 5 hari saja. Tidak sanggup. Kalau Ustadz bagaimana? Kalau saya jawab jangan kok 10 hari atau 5 hari, 1 hari saja saya tidak sanggup, Pak. Tidak sanggup. Maka Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad nomor 609 mengatakan, sesungguhnya ada 5 teman sejati yang besok akan menemani kita di alam kubur dengan setia. Saya ulangi kata Imam Ahmad ini. Besok itu ada 5 teman sejati yang akan menemani kita dengan setia di alam kubur.
dan melindungi kita dari azab kubur dan siksa kubur. Ini sering saya sampaikan Pak di pengajian-pengajian itu. Siapakah kelima teman itu? Apakah istri kita? Apakah suami kita? Apakah anak kita? Apakah cucu kita? Nah ini adik ini umurnya berapa? Iya, umurnya berapa, Dek? 9 tahun. Namanya siapa? Aisyah. Cucunya sinten? Nah, betul sih. Cucunya ya. Nah, oke. Aisyah, Raisa sayang dengan utinya. Nah, oke. Jawab pertanyaan Ustaz. Seandainya uti sampai besok meninggal dunia, sampai berani menemani di alam kubur enggak? Jawab. Enggak benar. Sama rangkul uti, sama rangkul. Utinya dirangkul. Maaf uti, saya enggak berani. Terus utinya bilang, "Cik nemenin dong." Suami tidak sanggup, istri tidak sanggup, anak tidak sanggup, cucu tidak sanggup, grup WA. Pemenang grup WA. Maka Imam Ahmad mengatakan ada 5 teman sejati yang besok akan menemani kita dengan setia, dan kelima teman itu akan datang dengan wajah yang sangat rupawan, bajunya sangat indah dan baunya sangat harum. Ya, mereka benar-benar menjelma menjadi sesosok manusia yang akan melindungi kita dari azab kubur dan siksa kubur. Kelima teman itu, yang pertama kata Nabi adalah si sholat. Teman yang kedua adalah si puasa. Teman yang ketiga adalah si zakat. Teman yang keempat adalah si amal-amal soleh. Dan teman yang kelima adalah si Al-Quran. 5 yang menemani kita. Saya ulang. Teman yang pertama si sholat, yang kedua si puasa, yang ketiga si zakat, yang keempat si amal-amal soleh, dan yang kelima si Al-Quran. Kata Imam Ahmad. Teman yang pertama si sholat, besok akan datang di alam kubur, menemani kita dengan setia dan melindungi kita dari azab kubur dari bagian atas kepala. Ketika malaikat penjaga kubur akan mengazab kita dari bagian atas kepala, teman kita yang pertama si sholat datang seraya berkata, tidak ada jalan dari atas kepala, angkut temannya si sholat melindunginya. Terus piye nek sampean gak sholat? Ya di blender lembut. Maka begitu mendengar suara adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, ambil air wudhu, segera sholat. Yang laki berjamaah di masjid, yang perempuan lebih afdal sholat di rumah. Ustaz, apakah seorang perempuan tidak boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh, tapi syaratnya wakeh. Syaratnya wakeh, minim itu ada 51. Satu ini syaratnya ya, perempuan boleh sholat di masjid jamaah, itu syaratnya banyak. Lebih afdal sholat di rumah, pahalanya sama. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi, sahabatiyah namanya Ummi Hani, mengatakan, ya Rasul, saya ingin sholat bersamamu. Apa kata Nabi? Perempuan itu lebih afdal sholat di
Padahal sholat di Masjid Nabawi berapa ganjarannya? 1000. Berarti kalau seorang perempuan sholat di rumah, ganjarannya lebih dari 1000. Bukan berarti saya melarang. Syaratnya banyak. 1, tidak boleh pakai parfum, lipstik bersolek. Dikate nang masjid apa kate nang arisan, gak boleh pakai parfum yang menyengat. 2, kalau sholat berjamaah di masjid, pakaian harus tertutup. Artinya apa? Mukena dipakai dari rumah. Ojo kok mukenai di tenteng terus berjalan ke masjid lengka-lengka nggak parfum sing Paris Hilton parfum sopo. Yang ketiga, ketika sudah sampai di masjid, dilarang berbicara yang bersuara. Banyak ini ibu-ibu ini kalau sholat di masjid ketemu solmete, oh iya ngobrol gak karu-karuan. Wes, makanya lebih afdal sholat di rumah. Ketiga, keempat, cari shaf yang paling belakang. Cari shaf yang paling belakang. Paling belakang itu kan ada khusus shaf laki, ada betul. Berarti di depan nggak apa-apa ya? Ada? Yang di depan nggak apa-apa. Oh, yang maksudnya ada pembatas antara laki dan perempuan. Ya, kan itu pasti ada yang di depan. Jenengan cari yang paling belakang. Misalkan ini soft, laki di depan loh, perempuan di belakang, ada pembatas. Ya. Di situ kan juga ada perempuan yang di belakangnya laki-laki, kan ada yang di depan sampai ke belakang. Cari yang paling belakang. Kalau ada perempuan yang datang, silakan aja, monggo. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki harus tepat. Apanya? Kan misalnya gini, ini kita iya. Pada sini kan masih kosong. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Fadhol. Kalau berdasarkan hadis Nabi seperti ini, iya. Kalau sudah sholat apa? Kita sudah sholat, orangnya baru datang. Sholat sunnah apa sholat wajib? Oh, sholat fardu berarti masbuk. Iya. Dia, oh ya salahnya dia masbuk. Lain lagi persoalannya. Dia kan masbuk berarti. Nabi mengatakan sebaik-baik shaf perempuan adalah di belakang. Makanya apa Bu ya? Sholat berjamaah perempuan di masjid itu boleh, tapi wakai aturan. Nah, mending di rumah pahalanya lebih dari 1000. Saya pernah ceramah seperti ini di masjid mana itu, daerah Makarya. Dikomplain sama ibu. Berarti saya nggak boleh sholat jamaah di masjid. Sopo sih ngomong nggak boleh? Saya nggak mengatakan dilarang, boleh, tapi syaratnya, nek sampean bisa memenuhi ini nggak masalah. Yang ke-5, ketika sudah di dalam masjid, janganlah kau bermuamalah. Artinya, ning aku ndelok jilbabmu apik piro regane. Mari ngono ning tak delok sampean gawe mukena apik tuku di CMP ya. Piro regane. Saya bukan berarti melarang. Engko mbok viral no. Ustadz Faisal kayak kajian melarang sholat berjamaah di mana? Saya tidak melarang, boleh, tapi syaratnya banyak. Nah, daripada seperti itu, mending enak di rumah. Tapi kalau seorang laki-laki wajib di masjid.
seorang laki-laki. Diingatkan Pak Bu, ibunya, kalau sudah mendengar adzan, Pak, sholat di masjid. Kalau sholat di rumah, tak kon di daster lho kon kok. Kita lanjutkan yang tadi. Tapi Ustaz, saya pernah membaca di Muslim bahwa wanita-wanita zamannya Rasul itu waktu subuh itu sholat di masjid. Pulangnya mereka pakai burqa, artinya ditutupi. Iya, betul. Betul. Tapi ya itu tadi syarat tadi. Nah, boleh Bu, jenengan masih 5 waktu sholat di masjid, boleh, saya nggak melarang, boleh. Namun nggak boleh di masjid ya oleh, boleh, boleh Umi. Tapi ono syarat itu tadi. Nah, itu syaratnya banyak. Nah, kadang nyuwun sewu, ketika berangkat dari rumah wis bisa menjaga lisan, meneng wis zikir berangkat. Subhanallah, subhanallah. Di masjid ketemu koncone, lali nek kumang masjid ngobrol, buanter suara perempuan itu aja kok takok sampean, lho aku lho wis tuwek Ustaz lho. Hadise gak ono ngono, gak tuwek gak enom, pokoke perempuan. Oh, tuwek dipangan gerandong kan ke. Oke. Boleh jenengan. Boleh, silakan jamaah ke masjid. Monggo silakan. Karena apa? Orang yang berjalan ke masjid, satu langkah kakinya diangkat menghapus dosa, satu lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka pahalanya semakin besar. Semakin dosa kita yang diampuni oleh Allah, semakin banyak yang diampuni derajat. Dengan ke masjid boleh, silakan. Apa meneh omahe adoh kaya aku sidoarjo rene mlaku kok kene langsung nyeluk ambulan ngebelak ini. Ustaz, bagaimana kalau rumah saya dekat masjid hanya beberapa meter untuk mencari pahala yang lebih baik? Gampang, mulai sampean muter sing adoh. Kayak Abah Samsul ini rumahnya Kutisari, sholatnya ning Jemur, andayan melaku pisan, nek kurang adoh muter sir, jalan kaki. Sama istrinya, ya apa kok gak mulai nang masjid nanti karo nek rumah sakit digawa. Saya lanjut yang tadi ya. Nomor berapa tadi? Jangan terlalu bangga. Tadi loh. Saudara jangan bangga badan sehat. Nah, itu nomor berapa? Ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Syarat. Yang keempat ya. Ini nanti kalau materinya masih banyak bisa dilanjut lagi Pak ya. Untuk pertemuan yang akan datang kapan. Ini banyak materinya. Jenengan yang ngasih materi luar biasa Abah Samsul, banyak ini, hanya mengkaji masalah usia ini sih pendahuluan. Yang nomor 4 sampai jam 11 ya. Nggih. Saya soalnya ada acara nanti. Yang nomor 4, ketika saudara masih hidup seperti ini, maka jangan suka pamer harta. Saya ulangi, ketika saudara masih hidup seperti sekarang ini, jangan suka pamer harta, pamer kekayaan, jangan suka pamer pekerjaan, prestasi, jabatan, ilmu yang tinggi, gelar yang panjang, popularitas, pengen terkenal, atau merasa paling punya jasa sendiri.
Dan yang terakhir, yang kelima, ketika saudara masih hidup seperti saat ini, jangan sekali-kali memakan hak orang lain. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Karena ketika kematian mendatangimu, barulah engkau sadar bahwa yang dulu kau bangga-banggakan, yang dulu kau mati-matian untuk mendapatkannya, ternyata tak ada satupun yang bisa menolongmu. Dan itulah bangkai dunia. Pom bensinmu sing akeh gak iso nulung, mobilmu 14 gak iso nulung. Karena kalau sudah waktunya, maka ajal pasti akan menjemput kita. Malaikat maut akan melaksanakan tugas dan pekerjaannya, yaitu memisahkan ruh dan jasad kita. Suka tidak suka, siap tidak siap, senang atau susah, pasti kita akan didatangi malaikat maut, dan kita tidak bisa lari dari kejaran malaikat maut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 62, surah 62 Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was-shahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jelas, Bu? Pak? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Suatu hari Nabi Sulaiman itu mengadakan jamuan makan, mengundang sahabat-sahabatnya. Ada satu tamu yang tidak diundang datang. Assalamualaikum wahai Nabi. Waalaikumsalam. Orang yang tamu tidak diundang itu orangnya sudah tua renta, kemudian rambutnya sudah memutih dan memakai baju serba putih. Kemudian tamu yang tidak diundang itu melihat wajah salah satu tamu sahabat Nabi Sulaiman, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat terus. Setelah itu tamu yang tidak diundang tadi mohon pamit sebelum menyantap hidangan. Wahai Nabi, saya mohon pamit, ada tugas yang harus saya kerjakan yang tidak bisa saya tinggalkan. Pergi. Tamu yang tidak diundang. Temannya Nabi Sulaiman tadi yang dilihat tamu tak diundang dari ujung rambut sampai ujung kaki bertanya kepada Sulaiman, "Hai Nabi, siapa yang tamu yang tidak diundang tadi, yang meninggalkan tempat tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, tamu itu tadi adalah salah satu makhluk Allah yang diberi tugas oleh Allah untuk memisahkan ruh dan jasad manusia. Tidak lain adalah malaikat maut, malaikat Zabaniyah. Orang ini takut Nabi. Semenjak dia datang, dia selalu melihat aku mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan-jangan dia akan mau mencabut nyawaku ya Nabi. Aku minta tolong wahai Sulaiman,
bawalah aku ke tempat yang sangat jauh dari sini. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, kemudian dikabulkan. Wahai angin, bawalah saudaraku ini ke tempat yang sangat jauh dari sini. Betul, angin membawa orang tadi ke tempat yang sangat jauh, yang kira-kira sudah nggak mungkin ditemui tadi. Begitu turun dari yang dibawa oleh angin tadi, orang tadi sudah menunggu, tamu yang tidak diundang. Memang di sini aku diutus oleh Allah untuk menjemput nyawa di tempat sini. Makanya saya tadi tergesa-gesa izin kepada Nabi Sulaiman, ada tugas yang tidak bisa aku tinggalkan, ya ini mencabut nyawa. Masya Allah. Semoga kita saat didatangi malaikat maut, kita sedang dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 31, Luqman, ya betul, ayat 34 akhir, ayat 34 akhir ayat. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut innallaha alimun khabir. Surah 31 ayat 34 akhir ayat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Jelas, Bu. Tolong surat ini dilingkari tiap hari, sama baca terus. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut innallaha alimun khabir, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Belum tentu orang yang tinggal di Sidoarjo bertahun-tahun besok matinya di Sidoarjo, betul? Belum tentu orang yang tinggal di Margorejo bertahun-tahun tinggal di Margorejo Surabaya besok matinya di Margorejo Surabaya, betul? Belum tentu orang yang tinggal di Tulungagung, lahir di Tulungagung, besar di Tulungagung, kerja di Tulungagung bertahun-tahun matinya di Tulungagung, juga belum tentu. Ibu kenal yang namanya artis Vanessa Angel? Nah, tinggalnya di mana itu? Jakarta. Matinya di Tol Jombang. Siapa yang mengira Vanessa Angel bersama suaminya bertahun-tahun tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, hidup di Jakarta, kerja di Jakarta, ketika mau ke Surabaya naik mobil Pajero Sport bersama sopirnya dengan kecepatan tinggi di Tol Jombang menghantam pembatas, dia mobil hancur berkeping-keping. Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia, anaknya hidup. Siapa yang mengira? Contoh yang kedua, tentu ibu kenal yang namanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Di Jakarta jam 10 malam pamit sama istrinya mengeluarkan sepeda motor gede, moge ya. Piye rasanya numpak moge? Aku PCE kae. Jam 10 malam ditanya sama istrinya, "Bang, mau kemana?" "Ngopi." Ngopi malam-malam di rumah kan bisa saya buatkan. Tidak bisa, saya sudah ditunggu ini. Saya sudah ditunggu. Betul. Naik kendaraan moge dengan kecepatan tinggi, dibelokkan, hantam pohon, das, mati seketika.
Ustadz Jeffrey Maka betul yang dikatakan oleh Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana mereka akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tidak ada satupun yang mengetahui di bumi mana kita akan meninggal. Saya itu punya tetangga, Bu, depan saya persis di perumahan itu lahirnya di Bangka, kerjanya di Surabaya. Dia seorang tenaga kesehatan di puskesmas, menganti jauh, tiap hari pulang. Karena lama tidak pulang ke Bangka, ibunya dari Bangka itu mengunjungi anaknya di Sidoarjo. Ibunya yang di Bangka kangen kepada anaknya yang di Sidoarjo. Begitu nyambangi anaknya di Sidoarjo, belum sampai seminggu meninggal di depan rumah saya persis. Siapa yang mengira atau dari Bangka ke Sidoarjo? Ya itulah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana. Ternyata dia tinggal di Bangka, matinya di Sidoarjo. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadisnya nomor 1357. Apa kata Nabi? Idza aradallahu qabda 'abdi bi aidi ja'ala lahu ilaihim hajjah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Saya ulangi. Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Jangan-jangan setelah kajian ini kita pulang, di rumah sudah ditunggu malaikat maut, tidak tahu. Betul? Nah, maka ini pesan saya, Bu. Pesan saya terakhir ya. Sudah jam berapa ini? 11 ya, terakhir. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi kepergian kita ke suatu tempat adalah cara Allah berkehendak mencabut nyawa kita di tempat tersebut yang akan kita tuju. Maka tolong diperhatikan, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, mari kita isi dengan hal-hal kebaikan yang bernilai ibadah, perbanyak doa, zikir, baca Al-Quran di sepanjang perjalanan kita. Ibu Ketua bidang pendidikan Pundi Tiani. Nah, begitu nyetir mobil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Ibu Ketua bidang penggalian dana wonten. Ibu bidang apa ini? Sosial, Pundi Tiani. 7-7an di rumah pas goreng tempe, masak goreng tempe, goreng pindang sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi mengatakan, orang yang di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, ruhnya sudah di tenggorokannya, kemudian mulutnya ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, man wa huwa wa'lam innahu la ilaha illallah. Orang yang di akhir hayatnya ketika mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi mengatakan dakhalal jannah, dijamin Allah masuk
surga. Ini mudah kita ucapkan, gampang kita ucapkan, ringan kita ucapkan, tapi berat dalam timbangan Allah. Man mata wa huwa ya'lam innahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut, rohnya sudah di tenggorokan, dan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini harus kita latih. Kita latih. Oh coba kayak nyanyi dangdut deh, goreng tempe la ilaha illallah. Oh coba banter-banter bu, apa banter tonggone sampean kok lapor pelan la ilaha illallah, la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Lalu apa kata Al-Quran tentang usia? Nah, ini satu saja, nanti kita lanjutkan. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam Sunnah Ibnu Majah nomor 3810. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Hani. Nama aslinya Fakitah binti Abi Thalib binti Abdul Muthalib. Ia datang kepada Rasul seraya berkata, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang pahalanya sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena aku sudah tua, sakit-sakitan dan badanku mulai lemas dan tanganku sudah mulai bergemetaran." Benar bu? Kalau sudah tua, sakit-sakitan, badan lemas, tangan mulai bergetaran. Nggih, bener. Tapi nek nyekel duit betul. Tambah dedek. Ini ada seorang sahabiah namanya Fakitah binti Abi Thalib binti Abdul Muthalib. Ia datang kepada Rasul seraya berkata, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang pahalanya sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena aku sudah tua, sakit-sakitan dan badanku mulai lemas dan tanganku sudah mulai bergetaran." Maka Rasul SAW bersabda, "Bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut adalah lebih baik dibandingkan dengan mempersiapkan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta lalu dagingnya dibagikan dengan fakir miskin, dan juga lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak." Masya Allah. Alhamdulillah bu, jenengan sudah usia-usia tua, amalkan ini. Tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah. Tahmid 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 100 kali, Allahu Akbar, Allah. Kapan Ustaz dilaksanakan? Sak mampune sampai. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa, mau tidur bisa, setelah selesai sholat bagus. Pokoknya setiap hari ini. Kenapa? Nabi mengatakan bacaan tersebut pahalanya lebih baik dibandingkan dengan mempersiapkan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Bacaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dan juga lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sabar ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum